Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Tapi ironisnya justru selama puluhan tahun Indonesia dikenal sebagai negara importir beras. Bahkan dalam waktu dekat ini pemerintah kembali akan mengimpor beras sekitar 1 juta ton dengan dalih jumlah itu untuk stok cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 500 ribu ton. Padahal bulan Maret dan April akan terjadi panen raya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini. Langkah impor beras muncul setelah pihaknya menerima perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam RDP dengan Komisi 4 DPR RI Senin 15 Maret 2021, Buas menyebut Bulog saat ini telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun. Sebab program Rastra atau beras untuk keluarga sejahtera telah diganti oleh pemerintah menjadi bantuan pangan non-tunai. Memang ini kemarin banyak wartawan tanya sama kami, tapi kami tidak mau menjawab Pak, karena supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan kami tahu nanti jawabannya ada di Komisi 4 Pak, supaya nanti jadi tidak ramai Pak. Sebenarnya memang saya sendiri sudah menghadap ke Wakil Kortas itu memang tidak ada putusan untuk impor Pak. Rakortas itu tidak ada putusan untuk impor Pak. Nah, sebelum itu terus kami juga menghadap ke Menteri Perdagangan untuk menjelaskan Pak, permasalahannya ini adalah KPSA Pak, atau CBP. Ini kan berasnya pemerintah Pak. Kalau kami membeli sebanyak apapun sih, kami siap Pak, asalkan hilirnya itu pasti Pak dipakai. Rencana impor 1 juta ton beras di tengah pandemi yang belum usai bukan hanya memicu polemik di masyarakat, tapi juga mengundang tanggapan dari sejumlah gubernur, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rusli Habibie Gubernur Gorontalo, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku akan berhenti dari jabatannya apabila keputusan mengimpor beras 1 juta ton keliru. Menurut Mendak, keputusan mengimpor beras sudah dihitung secara sangat matang terkait ketersediaan beras atau iron stock di gudang Bulog. Publik menduga rencana impor beras jadi bukti kuatnya cengkraman kekuatan kartel dan mafia yang mengendalikan distribusi pangan di Indonesia. Tim Liputan Berita 1. Tarik-menarik impor beras, itulah topik dialog kita pagi ini. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan ekonom senior Indef, Bustanul Arifin. Selamat pagi, Pak Bustanul. Selamat pagi. Baik, sehat ya, Prof? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai diskusi, pemirsa, kami akan putarkan dulu pernyataan dari atau cuplikan pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait impor beras 1 juta ton. Hujan yang tinggi menyebabkan gabah petani tidak bisa dijual ke Bulog karena basah. Ada harga minimum, ada kekeringan minimum dari Bulog untuk bisa membeli untuk cadangan beras pemerintah. Itu jelas. Nah, yang sekarang menjadi permasalahan, pengering di tingkat petani itu tidak ada. Jadi harganya begitu dipotong, gabah itu mesti segera digiling. Kalau tidak digiling, itu akan busuk. Sebelum saya datang tanggal 23 Desember, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet. Jadi artinya ini di tingkat lebih atas daripada Rakortas Menko, yaitu memutuskan bahwa Bulog untuk tahun 2021 itu mesti mempunyai cadangan iron stock. Salah satunya pengadaan 500 ribu bisa dari impor sebelum saya datang. Jadi waktu saya datang, saya hanya menghitung jumlahnya. Bapak, kalau kita lihat sekarang jumlahnya yang 500, jadi kan begini, 800 ribu dikurangin sama beras tahun 2018. Kalau beras 2018 itu antara 270 sampai 300 ribu, artinya Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500 ribu. Itu yang saya takutkan. Karena dengan 500 ribu itu, pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan juga oleh spekulan. Kalau harganya naik, saya juga yang salah Pak. Contoh, sekarang harga cabai, karena hujan, harga cabai sekarang mendekati 90 ribu. Siapa yang salah? Saya juga. Jadi, padahal urusannya harga cabai naik. Kenapa kalau saya disalahkan juga? Jadi ini tanggung jawab saya bilang. Sudah,
Kita nggak usah memperlebar daripada diskusinya. Saya janji tidak ada impor ketika panen raya. Selesai. Mantap. Setuju. Yang menjadi permasalahan berikutnya, Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tahu, Bulog minggu lalu hari Rabu atau hari Kamis, pengadaan untuk gabah petani itu hanya 85.000. Mestinya mendekati 500.000 hari ini. Jadi penyerapan itu tidak berjalan dengan baik. Ini menyebabkan stok Bulog pada saat yang paling rendah dalam sejarah. Itu yang saya bilang, saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan kepada keputusan-keputusan yang tidak populer. Saya hadapin, Pak. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Nggak ada masalah. Saya berhenti, nggak ada masalah, Pak. Ya, langsung aja kita lanjutkan dialog bersama ekonom senior Indef, Pak Bustanul Arifin. Prof, kita sama-sama sudah dengar tadi pernyataan yang sangat serius, sangat tegas dari Menteri baru di era Jokowi ini. Saya siap mundur kalau salah. Tapi sebenarnya pertanyaan besarnya adalah posisi atau stok beras kita seperti apa, Prof, kalau Anda lihat? Dan untuk menjawab itu Anda pakai datanya siapa? Data Bulog kah? Atau data Kemendak, data Kementan, data FOA? Mana yang Anda pakai? Sebentar, terima kasih. Saya sudah mendengarkan Pak Lutfi tadi. Pak Lutfi sangat tegas. Yang kita lihat, Anda tanya saya menggunakan data apa? Saya pasti menggunakan data BPS. Saya masih ketua Forum Masyarakat Statistik, jadi saya akan terus mengawal data BPS. Memang ada data lain yang dipakai oleh Bulog, tapi sebetulnya data Bulog sendiri. Data Kementan menggunakan data BPS, Kemendak harusnya menggunakan data BPS. Konteksnya adalah apakah keputusan itu, beras impor itu akan datang hari ini atau besok. Kalau datang hari ini atau 2 bulan setelah panen raya, semua orang pasti menolak. Oke? Tapi kalau Pak Lutfi fokusnya atau visinya setahun, mungkin orang setidaknya masih bisa mencoba memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Sebentar, Prof. 2 bulan setelah panen raya itu artinya setelah 2 bulan setelah bulan April, karena Maret April panen raya. Ya, exactly, betul. Tidak boleh datang setelah panen raya karena dikhawatirkan menurunkan harga gabah petani dan petani akan teriak. Tapi dengan adanya wacana ini saja, Prof, dengan ada wacana ini saja, impor belum dilakukan, barangnya belum datang. Dengan hanya ada isu ini saja, HPP di tingkat petani kita sudah turun. Turunnya 5.000 sampai 1.000 sampai 500 perak. Benar. Jadi 2 minggu yang lalu saya sengaja datang ke Pasar Induk Cipinang, berbicara sama Dirut Food Station pasti. Kemudian saya keliling ke pasar-pasar, ngobrol dengan pedagang. Ada gerakan menurun sedikit tapi tidak sampai 1.000. Berapa kok saya tanya kepada pedagangnya? Adalah Pak 200 sampai 500 maksimal. Tapi senang nggak kalau harga turun? Saya bilang diam aja, dia diam. Tapi konteksnya begini, jadi faktor psikologi dari ekonomi beras menjadi amat sangat penting karena begitu ada berita jadi pengepul dan pengumpul, saya nggak mau beli beras kamu jelek. Jadi kombinasi antara beras jelek karena musim hujan basah tidak memenuhi kualitas air dengan faktor psikologi ada informasi impor itu campuran jadi satu itu di lapangan. Ya, jadi sekarang persoalannya bukan sekedar data mana yang dipakai. Kalau mengenai data tahun lalu historikal yang nggak jauh berbeda. Bulan-bulan kritis itu adalah Januari Februari. Artinya neraca minus. Kemudian neraca minus lagi Oktober, November, Desember tahun lalu. Ya. Tahun ini mungkin bergeser 1-2 bulan. Ya, dugaan saya karena tahun lalu panennya April juga sekarang Maret April. Nah, kalau memang sekali lagi nanti itu keputusan pemerintah, beras itu datang, ya nanti datanglah dia pada saat-saat stok kita betul-betul nipis di pasar dan jangan langsung masuk ke pasar. Masuk Bulog yang masalah kalau memang Bulog menolak itu siapa yang mau nyimpan gitu berasnya kan itu ya. Nah, saya kurang tahu itu adalah keputusan di tingkat tinggi sana. Tapi kalau menggunakan data yang saya punya, analisis ekonomi yang saya punya, tahun 2017, 2019, 2020 tidak ada impor resmi. Resmi itu adalah yang ditugaskan oleh pemerintah. Impor kecil-kecil, impor beras khusus, beras premium,
jumlahnya masih ada 200 sampai 300 ribu ton. Impor terakhir tahun 2018-2019, Prof, yang sekarang masih ada 2018 1,5 dong juta ton. 17 tidak ada, 19 nggak ada, 20 nggak ada. Tidak ada yang resmi maksud saya ya, tidak ada merupakan penugasan. Sekarang tahun ini yang direncanakan itu bakal ada penugasan kepada Bulog. Yang masalah kalau Bulog tidak mau ditugaskan. Ya. Tapi apakah Bulog punya kuasa itu untuk menolak keinginan pemerintah? Sepertinya tidak ya, karena kalau memang betul-betul mau membantu Bulognya. Karena Bulog ada kesulitan dalam hal ini karena cost of fund dari penyimpanan beras itu tahun 2019 itu sampai 2,5 triliun. Tahun 2020 turun menjadi 1,5 triliun. Cost of fund, biaya penyimpan karena harus memaintain ya, segala macam kan. Dan itu pasti ada beras turun mutu. Yang sekarang konsekuensinya kalau Bulog mendapat tugas itu, dia pasti minta tambahan uang, udah pasti. Karena apa? Karena kita paham outlet Bulog semakin terbatas. Outlet yang selama ini untuk Raskin sekarang dipegang langsung oleh Kementerian Sosial. Oke. Dan Bulog sedang berusaha membujuk-bujuk apa mungkin golongan anggaran dicoba diberi beras lagi supaya flow yang di gudang Bulog bisa keluar. Memang Bulog dapat penugasan namanya KPSH, Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga. Itu tugas Bulog dari Kementerian Perdagangan. Saya khawatir kalau Bulog tidak mampu berargumen dengan baik, nanti diserahkan kepada orang, mekanisme pasar itu lebih hebat lagi dong. Bagaimana untuk daerah-daerah terpencil, siapa yang akan mengontrol kalau bukan pemerintah yang dalam hal ini? Prof, rasanya apa yang dimaksud? Apa yang Anda maksud dengan argumen yang baik itu? Kalau yang disampaikan oleh Pak Budiwaseso tadi juga ada di dalam paket, kemudian juga disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Bulog sendiri bahwa amanahnya itu kan sekitar 1 juta ton. Kalau sekarang 900.000, ini kan artinya sudah sangat mendekati 1 juta ton. Bahkan sekarang di Blitar misalnya surplus. Di Malang juga sekarang lagi panen raya begitu sampai bulan April nanti. Jadi tidak mustahil jika dalam tidak sampai 1 minggu lagi kita sudah mencapai 1 juta ton. Jadi argumen seperti apa lagi harus diperkuat untuk Bulog memang mempertahankan argumen itu selain data? Baik, makasih. Argumennya adalah flow dari pengeluaran dan pemasukan. Oke. Karena yang dipegang oleh Bulog itu bukan hanya beras pemerintah, tapi beras komersial juga. Jadi bukan sekedar pengadaan, kalau pengadaan yang ditugaskan kecil dan volume Bulog 4 juta ton loh Pak. Volume gudang Bulog itu 4 juta ton. Penugasan atau CBP, cadangan beras pemerintah cuma 1 juta ton. Kalau Bulog mampu memanfaatkan kapasitasnya semua sampai 4 juta ton. Tapi selama ini memang belum pernah sampai ke sana, saya katakan tadi, mengalami pengadaan tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena insentif untuk melakukan pengadaan ya menurun karena tadi outletnya juga terbatas. Kira-kira seperti itu logika ekonominya jalan situ. Mengapa di situ kita bisa perpanjang? Nah karena margin yang diambil terlalu tipis. Ya, margin yang diambil oleh siapa, Prof? Banyak yang kolaps hari ini. Margin yang diambil oleh siapa, Prof? Karena kesulitan menyerap gabah. Jadi konteksnya manajemen Bulognya nanti pasti argumen di situ pasti terlalu panjang. Misalnya bagaimana meyakinkan pemerintah mengenai beras turun mutu itu, ya beras turun mutu itu kan dia harus melepaskan, namanya disposal stock policy. Pemerintah bisa saja tidak menyetujui. Jadi sebetulnya tugas di situ bukan sekedar sekali lagi, bukan sekedar surplus tidak surplus, tapi adalah manajemen stok. Sepertinya Pak Lutfi sedang mencoba meyakinkan itu. Ya. Nah di Kementerian Pertanian ya udah pasti kami surplus dan gubernur banyak menolak dan seterusnya. Sekali lagi itu bukan sekedar sekarang saya setuju tidak ada beras masuk tahun ini bulan ini sampai 2 bulan ke depan. Nah seterusnya kalau memang potensinya sudah makin menurun, saya pikir keputusan itu dan sekarang keputusannya sedang diminta untuk ditinjau lagi. Iya, tapi wacananya sudah kadung berkembang dan mempengaruhi harga jual di tingkat petani. Sebelum kita break, Prof, tadi Anda menyebut bahwa kapasitas penyimpanan di gudang Bulog hanya 4 juta ton.
4 juta ton, benar ya? 4 juta ton itu. Baik. Ini ada sisa yang disebut oleh Pak Lutfi juga, ada 270.000 hingga 300.000 ton stok yang sekarang ada di gudang Bulog yang dia sebut 800.000, meskipun Bulog bilang 900.000, itu mengalami penurunan mutu. Ini adalah sisa dari impor 2018. Jika yang dimasalahkan adalah selalu ada penurunan mutu di gudang Bulog, kenapa tidak gudangnya dulu yang diperbaiki sebelum kita melakukan kebijakan impor lebih jauh lagi? Tapi jawabannya ditunda dulu, Prof. That's good. Kita kembali. Betul, sangat betul. Iya, diskusi kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut.